Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Firdaus Askia dari kelas D4A dengan NIM 23314071111063. Pada kesempatan kali ini saya akan bahas dalam matkul Cyber Security atau keamanan siber, yang mana yaitu serangan ping of death merupakan bagian dari denial of service DOS dalam kejahatan cyber atau cybercrime. Nah, sebelum saya implementasikan atau bagaimana sih tahap melakukan ping of death pada lokal host saya, kita akan mengenal apa sih denial of service atau kerap disebut dengan DOS. DOS itu konsepnya melumpuhkan layanan atau server atau website yang diakses oleh user, sehingga ketika diakses dia tuh nggak akan muncul karena dia nge-crash. Apa sih bedanya dengan serangan lainnya? Tentu DOS ini berbeda kali ya daripada malware dan phishing, karena DOS sendiri tuh fokus pada ketersediaan, yang mana ketika banyak mengirimkan paket dalam ukuran besar ke URL kita, dia akan mengalami crash sehingga website atau server tersebut tidak dapat diakses oleh user. Nah, jenis-jenis serangan DOS sendiri itu ada 3. Yang pertama itu ada UDP flood, SYN atau Synchronization Flood, dan ICMP flood atau Internet Content Message Protocol flood. Nah, yang ping of death sendiri itu merupakan bagian dari ICMP flood ini sendiri. Nah, dari ketiga jenis serangan DOS ini pasti memiliki sistematika yang berbeda. Nah, apa sih ping of death itu sendiri? Ping of death sendiri konsepnya adalah ketika seseorang atau hacker itu mengirimkan paket ICMP dengan ukuran yang di luar batas maksimal dari ukuran yang dapat dikirimkan. Nah, batas maksimal dari paket tersebut adalah 65.500 byte. Sedangkan hackernya sendiri itu mengirimkan paket di atas 65.500. Anggap aja mengirimkan paket 100.000 byte. Nah, karena ukurannya ini telah melebihi batas maksimal, otomatis server akan tidak tidak akan merespon karena dia udah melebihi batas kapasitas, yang menghasilkan tampilan ke user itu dia nge-crash atau tidak mendapatkan respon, atau istilahnya tuh ketika kita mau akses dia tuh nggak mau muncul. Nah, hal ini tuh dapat menyebabkan masalah pada sistem ya, karena sistemnya jadi nggak crash, hasil menjadi nggak stabil. Nah, kenapa ini menjadi suatu hal yang rentan? Sebenarnya ping of death itu merupakan serangan yang udah jadul ya dibanding serangan-serangan lainnya. Nah, tapi biasanya tuh ping of death sendiri itu rentan pada sistem lama yang belum diperbarui keamanannya, patch-nya juga belum diupdate. Sehingga ping of death sendiri bisa dibilang rentan kalau pada sistem yang belum diperbarui keamanan dan patch-nya. Aspek-aspek dari serangan ping of death sendiri itu adalah ketika penyerang atau hacker tersebut membuat paket dalam bentuk ping dengan jumlah ukurannya itu di atas batas maksimal. Contohnya adalah 100.000 byte tersebut. Nah, paket yang dikirimkan tadi itu dipecah menjadi fragmen. Ketika sistem server tadi itu menangkap paket tersebut, menerima paket tersebut, dia mencoba menyatukannya kembali. Namun yang terjadi adalah paket yang dikiranya dipecah menjadi ukurannya menjadi kecil, ternyata ketika disatukan tuh ukurannya tuh overload, melebihi dari batas maksimal, sehingga server tersebut tidak dapat menerima dan nggak dapat merespon. Akibatnya selain nggak bisa menerima paket yang dikirimkan tadi karena ukurannya terlalu besar, server alhasil nge-crash atau nggak bisa menampilkan permintaan yang diminta oleh user tersebut. Lalu sebelum saya coba implementasikan pada file yang telah saya buat di localhost saya sendiri, saya akan klarifikasi kalau di sini saya menggunakan file saya sendiri sebagai latihan, bukan untuk tujuan menyerang sistem lain di luar file saya pribadi. Nah, mungkin mari bisa kita coba implementasikan langsung ya, gimana sih sistematika dari ping of data sendiri. Di sini saya sudah coba beberapa bikin file, namun di sini karena saya masih pemula dan belajar, yang dapat saya gunakan di sini adalah ada file server.py. Ini tampilannya. URL yang akan diakses itu adalah ini, 127.0.0.1, yang mana itu akan menjadi URL pribadi yang hanya bisa diakses oleh saya sendiri. Lalu di sini ada file index.html, yang mana ketika kita menjalankan
file Python ini, dia akan menampilkan menu dari index.html yang merupakan tampilan awal dari halaman yang akan membuka halaman awalnya gitulah gampangnya. Lalu di sini ada looping ya, untuk mengirimkan paket sebanyak 100.000 ini sebanyak 100, dan di sini ada pingnya untuk melakukan di melebihi batas maksimum dari ukurannya sendiri, yaitu di atas 65.500, dan nanti akan ada notifikasi yang menyatakan bahwa ping tersebut berhasil dalam bentuk serangan ping of death berhasil, contohnya seperti ini. Lalu yang akan di-run adalah pada port 8000. Nah, lalu di index.html sendiri akan saya bikin mudah saja ya seperti ini. Ini hanya cuman simulasi atau latihan saja. Jadi saya hanya menampilkan kalau ini tuh laman buat simulasi ping of death. Jadi ketika dia berhasil maka ada responnya ping of death telah berhasil, dan ketika melakukan ping bagaimana caranya. Di sini kita menyediakan serang server dalam bentuk tombol yang mana ketika diklik itu akan berproses, dan kita lihat hasilnya apakah dia tuh berhasil mengirimkan paket data dan diterima dalam ukuran yang lebih ataupun tidak. Mungkin dari sini bisa kita coba. Yang pertama kita buka command prompt. Sini ada riwayat sebelumnya, mari kita matikan dengan Ctrl C. Lalu kita ketikkan command seperti ini, python server.py. Server.py ini adalah file dari yang sebelumnya untuk menyerang yang ada di dalam file ini. Mari kita enter. Ini yang membuktikan kalau server atau web kita bisa diakses melalui laman ini. Ini merupakan laman lokal ya, sudah jelas. Kita coba copy, lalu kita pastekan di sini. Nah, portnya sudah sama, lalu kita enter. Maka dia akan muncul dari laman index.html. Jadi dia tuh memanggil dari filenya tadi tuh manggil ini. Lalu ada tombol serang server. Nah, kalau di sini kan tandanya dia bisa dibuka dan bisa diakses ya, servernya masih aman, masih normal. Mari kita coba serang servernya dengan mengklik tombol ini. Nah, di sini ada notifikasi pop-up dari JavaScript yang menandakan kalau serangan ping of death-nya itu berhasil. Namun pop-up ini tuh belum tentu berarti serangan yang kita lakukan berhasil. Masih ada error. Nah, di sini bisa kita lihat di sebelah kiri. Kalau paket yang dikirim berjumlah 1 dan yang diterima pun berjumlah 1, dan yang hilang jelas tidak ada. Yang ini menandakan bahwa paket itu masih dapat diterima dan dikirim dengan baik dengan jumlah yang normal. Ini ada indikasinya. Lalu ketika kita coba lagi, kita buktikan lagi apakah berhasil atau enggak. Ternyata ini tidak berhasil. Yang mana ini saya asumsikan bahwa keamanan dari laptop saya sendiri itu dapat melindungi serangan ping of death. Karena saya baca-baca kalau di laptop Windows 10.11 itu ada keamanan dari laptop itu sendiri yang menyebabkan ketika kita mencoba menjalankan ping of death dari laptop kita sendiri tuh dia tidak mau karena sudah terlindungi. Nah, semisal dia itu menunjukkan kegagalan, dia pasti tidak mau menerima paket yang kita kirimkan karena paket yang kita kirimkan itu berjumlah banyak. Dan apabila diterima oleh laman di sini, di laman sini tuh nggak bakalan ada muncul simulasi ping of death serang server tuh nggak ada. Dia pasti ada muncul tulisan dia tuh dalam artian tuh dia nge-crash karena terlalu banyak paket yang dikirim. Nah, seperti itu konsepnya. Lalu bagaimana sih pencegahan dan mitigasi dari serangan ping of death itu sendiri? Sebenarnya ping of death sendiri itu kan merupakan serangan yang termasuk jadul ya. Namun nggak menutup kemungkinan siapapun bisa dapat kena serangan ini, apalagi dalam lingkup yang besar, perusahaan-perusahaan atau industri-industri besar. Nah, pencegahan atau mitigasi yang bisa kita lakukan di sini adalah menggunakan firewall untuk mencegah serangan. Jadi di sini firewallnya dapat memblokir paket-paket yang mencurigakan, paket-paket ICME. Contoh dari firewall sendiri itu ada Cloudflare yang umum. Lalu yang kedua adalah harus tetap maintenance secara rutin terkait keamanan dari sistem itu tersebut. Jadi harus rutin di maintenance, harus sering dilihat apakah ada kemungkinan atau kerentanan kalau sistem yang kita bangun itu dapat diserang oleh pihak lain, oleh orang-orang jahat.
Dan yang ketiga di sini adalah menggunakan alat khusus yang dapat mendeteksi serangan. Sistem ini harapannya itu dapat membantu, oh kalau dari sistem yang kita bangun, di situ ada celah yang mana dapat diserang oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Jadi pada kesimpulannya adalah di sini saya juga masih belajar mengenai cyber security dalam implementasinya ping of death yang termasuk dalam denial of service, dan yang telah saya coba sebelumnya itu mengindikasikan bahwa saya belum berhasil melakukan ping of death. Nah, mungkin kesimpulan dari saya sendiri adalah bagi siapapun, bagi individu atau organisasi atau instansi, itu adalah aware terhadap kerentanan terhadap sistem yang mereka buat atau yang mereka pakai, dengan kesadaran tentang banyaknya ancaman di bidang cyber. Lalu tindakan yang bisa diambil selain kita sadar terhadap kerentanan tersebut adalah kita juga belajar tentang keamanan cyber tersebut. Di mana kita dapat mengetahui kalau sistem yang kita bangun itu memiliki celah yang mana dapat diakses atau bahkan disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Harapannya ketika kita dapat memahami dari keamanan dan kerentanan yang ada pada celah sistem kita, kita dapat defense, melindungi sistem kita. Jadi orang lain nggak bisa mengakses semena-mena terhadap terhadap sistem yang kita buat. Begitulah kesimpulan dan presentasi saya mengenai ping of death dari denial of service, yang mana merupakan materi dari bab 5 tentang keamanan jaringan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.